teman-teman praktisi Paitalajin dari grup Paitalajin Cilangkap yang mempunyai pengalaman yang luar biasa baiknya, yang mungkin bisa membantu orang-orang yang khawatir dengan COVID, dengan adanya bencana COVID makin memburuk di Indonesia. Itu kita mulai dengan surat dari Master Xiao. Silakan Pak Yulianta. Jadi ini nah ini adalah surat asli dari Master Xiao yang ditulis tangan oleh beliau bulan April tahun ini, Maret atau April. Lalu kami diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya atas isinya, saya hanya memberikan ringkasan dari isi surat tersebut. Belum, emang belum selesai. Di unmute dulu Om. Om Hanafi di unmute dulu speaker itu. Sorry. Nah, ini pengalaman dari Master Xiao di India. Ada seorang India yang sesak napas. Itu ukuran oximeternya hanya 70. Sedangkan batas oximeter itu cukup baik kalau 95 ke atas. Lalu orang India ini bilang bahwa dia sudah paita selama 15 menit tapi tidak ada perbaikan. Master Xiao menawarkan 2 asistennya untuk paita. Kemudian kedua asisten dari Master Xiao ini mempaita orang India ini dari siku bagian dalam dan neguan. Dalam waktu 1 jam oximeternya menunjukkan yang tadinya 70 menjadi 90. Hanya dalam waktu 1 jam di paita sudah menjadi 90. Dan ini sudah luar biasa. Nah, berdasarkan ini, orang-orang yang tertular COVID pun itu kebanyakan ya paru-parunya bermasalah. Saturasi oksigennya menurun, menjadi sesak napas. Nah, ternyata Master Xiao juga menganjurkan bahwa dengan Paitalajin itu bisa membantu perlindungan terhadap COVID, bahkan menyembuhkan asal kita melakukannya Paitalajin ini untuk waktu yang cukup lama. Kebetulan kemarin tanggal 9 Juli, berarti baru 1 hari yang lalu, itu saya mendapatkan satu testimonial dari seorang praktisi Paitalajin di grup Cilangkap yang memberikan kesaksian bahwa temannya yang bernama Freddy dan istrinya Farah itu tertular COVID pada tanggal 4 Juli di antigen dan ternyata positif. Baru tanggal 4 Juli terindikasi ternyata positif dengan tes antigennya. Segera teman-teman praktisi Paitalajin ini memberitahukan kepada temannya yang namanya Freddy dan istrinya Farah ini untuk melakukan tepuk-tepuk paita. Dan temannya ini melakukan paita dari ujung kepala sampai ujung kaki, terutama di pergelangan tangan, dan dilakukannya itu cukup lama. Saya sendiri tidak tahu berapa lama, tetapi menurut penjelasan praktisi ini, pagi dikerjakan, siang dikerjakan, malam dikerjakan, dan makannya selama 3 hari itu hanya buah pisang dan minum air oksi. Nah, puncak rasa sakitnya itu hari kedua, tanggal 5. Lidah sudah tidak
tidak ada rasa apa-apa. Mulai tanggal 4 itu mengalami sesak dan lidah tidak merasakan apa-apa. Sudah tidak merasakan apa-apa. Mulai tanggal 5 ditepuk-tepuk, dipaita seluruh badan yang cukup panjang. Tanggal 9 pagi diperiksa antigen lagi dan ternyata negatif. Suster yang memantau beliau lewat WhatsApp kaget karena dalam waktu tidak sampai 5 hari dari yang tadinya negatif sudah menjadi positif. Padahal kata susternya biasanya ini makan waktu prosesnya itu 14 hari. Nah, dengan adanya testimonial yang masih hangat ini karena baru kemarin jadi mungkin Paita ini bisa membantu orang-orang yang COVID dan menjaga perlindungan terhadap COVID. Ini adalah testimonial dari praktisi Lacing yang dari Cilangkap. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan PowerPoint presentasi ini, silahkan di chat saja. Saya minta testimonial ini. Nanti saya akan kirimkan secara japri atau melalui grup-grup. Saya kira hanya ini aja apa yang saya ingin share pada hari ini. Apakah mungkin dari para teman-teman ada yang ingin bertanya? Kita buka tanya jawab untuk beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan langsung buka mic-nya dan bertanya langsung ya. Ada Dr. Hanafi, ada Pak Hanafi, Dr. Sally, sama Dr. Billy juga. Ibu Lucy ada yang ingin tanyakan, Bu? Boleh deh. Teman saya ada yang baru kena COVID, Pak. Kalau boleh tahu, untuk faedahnya ininya ditepuknya di mana ya untuk COVID ini? Ibu Lucy ini yang dari mana ya? Dari Bandung kalau nggak salah ya? Iya, keponakannya Ibu Nancy. Oh. Yang dulu di Jakarta, Pak. Kenapa? Yang dulu pernah ketemu di Jakarta. Oh, sebetulnya saya sudah menyebarkan bahwa untuk darurat saja. Untuk darurat, memang untuk COVID ini karena banyak yang belum mengenal Paita. Sebenarnya kita tidak usah pikir harus tepuk di mana. Kita tepuk sebetulnya seluruh permukaan kulit dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Nah, ini untuk Paita. Tetapi dalam keadaan darurat karena banyak yang belum mengenal Paetalazine, itu yang utama ditepuk adalah meridian yang namanya meridian paru-paru, yaitu dari depan pundak hingga telapak tangan. Itu yang dipukul dulu. Tapi juga pukulnya jangan hanya 5 menit atau 10 menit. Perlu cukup lama. Dan ini akan bisa membantu sekali bagi yang kena penyakit COVID. Oke. Buat yang berarti untuk sesak, untuk mual juga di situ juga, Pak? Untuk mual, ya sebenarnya seperti yang Master Xiao bilang, lupakan nama penyakit. Karena semua penyakit itu berhubungan. Jadi kalau kita tepuk-tepuk seluruh permukaan kulit yang ada di tubuh kita, yang namanya istilahnya carpet bombing, itu bom atom istilahnya, maka racun-racun akan keluar dari badan kita. Oke. Terima kasih, Pak. Kalau itu nanti biar Nancy yang akan kirim
meridian. Sebetulnya di tadi sudah ada Ya. meridian paru-paru itu gambarnya. Bisa minta melalui Nancy nanti gambar meridian paru-paru ini. Oke. Iya, Ya. Kak. Apa ada lagi enggak? Kalau enggak ada, saya kira acara ini kita teruskan dengan tahap berikutnya, itu yang akan Saya boleh dibawakan. kasih beberapa kata-kata. Memang benar ya, ini COVID itu kita tidak bisa pakai obat apapun, masih belum bisa. Untung kita bisa menemukan satu cara seperti paidalagin. Jadi memang sudah terbukti pada Mr. Xiao, dan ini dikabarkan oleh Pak Hanafi. Jadi dimohon cobalah, kalau sampai berhasil tolong dimasukkan ke testimoni sehingga kita bertambah kuat kepercayaannya terhadap paidalagin ini. Karena tidak akan membahayakan dalam hal ini. Bisa saja menguntungkan atau tidak ada untungnya. Tapi ternyata sudah terbukti untuk beberapa. Semakin banyak bukti, semakin kuat ini teori. Jadi untunglah kita bisa menemukan suatu cara yang antara lain bisa mengatasi COVID. Itu cuma komentar saya. Dan minta sekali pengalaman-pengalaman diteruskan ke dalam grup ini supaya kita tambah tahu. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Willy. Memang kita ini membutuhkan testimonial yang bantu menguatkan kita dan orang-orang yang belum mengerti paidalagin pun bisa melakukan. Karena melakukan paita itu mudah sekali, seperti tepuk nyamuk. Efektif, ya toh? Ya. Silahkan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan. Kalau enggak ada, kita akan teruskan kembalikan kepada Pak Yulianta. Oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Pak Edi Salim. Ya Pak, saya ingin berbagi cerita aja ya Pak ya. Ya. Itu disebutnya kan paita ya Pak ya. Pai ini kan begini ya Pak ya. Iya. Ya. Betul. Ya. Kalau kita begini kan Pak ya. Kenapa kalau kita dengan pai aja itu kalau powernya kurang, saya jarang melihat yang pakai tanya itu. Karena kalau dengan pakai ta ini powernya lebih ada gitu Pak. Betul. Yang namanya pai itu adalah tepuk-tepuk. Kalau yang ta itu kepret ya Pak ya. Ta itu pukul. Jadi kalau kita aja mungkin 1 jam baru bisa merasakan manfaatnya. Tapi kalau mungkin dalam waktu 50 menit sudah ya, itu bedanya pai dengan ta. Jadi ada teman saya pukul dengan gini nggak mau keluar dia. Tapi saya dengan tak gini, sebentar aja keluar dia langsung lebam. Betul, sama seperti yang Master Xiao lakukan di India itu, orang India ini bilang dia sudah 15 menit melakukan sendiri paita, tetapi tidak keluar sa-nya. Lalu Master Xiao menawarkan asistennya 2 orang untuk melakukan ta atau paita. Master Xiao bilang dalam waktu nggak ada 5 menit sudah keluar sa-nya. Kenapa? Karena kalau kita lakukan sendiri paita, kita sayang dengan tangan kita. Kita itu penyebab utamanya. Kenapa kalau dengan pai saja kurang bermanfaat? Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya baik, kalau gitu kita lanjutkan. Berikutnya Dr. Sally yang akan sharing dibantu oleh Ibu Nancy ya. Silakan. Sebetulnya kalau tentang pai itu artinya menepuk. Ta itu artinya menampar. Jadi
ajarannya Mr. Shaw tuh seperti mula-mula kita dengan lembut, mula-mula kita menembut dengan menepuk. Artinya bukannya secara keras, lembut. Tapi dalam jangka 2 menit aja kita bisa lihat, dengan menepuk aja kita bisa lihat, oh ini kok udah mulai kemerahan. Nah itu dilanjutkan dengan yang lebih keras, artinya dengan menampar. Tapi tetap caranya itu kita dengan kayak mantep gitu, bukannya dengan lembutnya yang enggak inian. Gerakan dari pergelangan tangan, jadinya lebih rileks, dan itu kita bisa nampar, itu bisa sampai 15 menit. Nanti kalau udah 15 menit, itu tamparan itu sakit berasa, tapi sakitnya itu bakal sampai ke puncaknya, dari situ baru langsung kok nggak sakit, tapi kita terus menampar. Nah, kapan kita stop? Kira-kira kalau udah 15 menit. Kalau kita bilang kita sendiri ngerjain, nggak pernah keluar biru, nggak pernah keluar merah gitu. Karena apa? Kita kadang-kadang suka nggak tega sama diri sendiri. Tapi sekarang mesti diingat, ini kan kita sayang sama diri kita sendiri. Kalau kita sayang, kita harus lakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Jadi kalau udah mulai dengan kelembutan 3 menit, lanjutkan dengan lebih keras lagi dan lebih lama, itu baru menghasilkan. Kalau kita mengandalkan orang lain yang bikin, kita akan tergantung sama orang lain. Ya, jadi itu pesannya si Mr. Shaw buat yang namanya Paita itu apa gitu. Yuk kita mulai dengan paida lutut. Nah sekarang kita lihat di mana sih kita mulain pukulnya. Kalau saya maunya duduk. Kalau duduk kan artinya kita bisa mau berapa lama pun kita pukul, kita nggak rasa capek lah buat kayak misalnya kita berdiri. Apalagi kalau udah gendut, apalagi udah tua gitu kan. Ya pasti kan rasanya berasa juga. Nah, kalau kita pukul di permukaan di sini, ini kita lihat bisa merah sekali ataupun karena bisa biru keluar. Di sini kita akan bisa tahu ini meridian apa nih yang lewat di sini nih. Jadi kita bisa mengira-ngira, oh ini adalah meridian dari perut, ya kan? Bisa lewat ke sini juga. Nah, rasain dulu perutnya gimana, enak apa enggak gitu apa ya. Nah, setelah ini bukan ini doang yang dipukul, tapi juga sampai ke tempat-tempat di sampingnya, ya di sampingnya juga dipukul. Nah ini nanti kita lihat ini bagian apa nih, segala lever, segala ginjal, segala limpa ini bisa liwat di sini buat meridiannya. Jadi ini untuk memperbaiki organ-organ yang di dalam perut yang di bagian bawah ini sebetulnya. Ya, nah bagian ke sebelah mari kita lihat lagi. Oh ini masuknya nih sebetulnya bagian ke liver, ke gallbladder, jadi kandung empedu segala liwat. Jadi kalau kita lihat, meskipun cuma kita pukul, makanya dibilangin si Mr. Shaw tuh pukul nomor 1 tuh inner elbow, jadi siku dalam dulu, ya kan? Itu buat motornya, buat menggerakkan semua barang di dalam, dari jantung sama paru. Nah setelah itu pukul di punggung, punggung tuh nanti masuknya ke bagian ke perut lah segala macamnya di situ. Tapi nanti sesudah itu lihat di sini ke lutut yang juga dianggapnya harus dikerjakan. Nah, jadi lutut itu kita lihat karena dia adalah penyangga dan dia banyak dipakai buat kita bergerak atau bisa jalan. Nah, kalau kita udah mulai seperti tua, jalannya aja udah mulai doyong, udah mulai nggak lempeng gitu kan. Nah, itu kita bilang harus dipukul ini. Lututnya ini kiri kanan, apalagi yang bagian belakang. Yang bagian belakang tuh harus ya. Jadi ini sisi luar. Nanti kita lihat ya kalau saya yang bagian belakang enaknya kalau orangnya tengkurap. Ya, dia juga rileks, ya pukul. Kalau memang juga nggak bisa sampai ya kan pakai slapper atau juga saya lihat beberapa orang di Indonesia kan gampang minta pembantu yang kerjain. Ajarin bagaimana mulain yang mukulnya. Ya, jadi ini sebetulnya yang paling perlu juga. Sekarang lihat meridian mana sih yang sedang dipulihkan kalau kita lihat kedua lutut
yang depan ya. Kita lihat perut, ya itu nanti bisa berasa ya. Dia berpasangan sama limpa nih. Nah, itu yin. Yin tuh artinya yang dingin kan. Nah, kalau kita lihat kalau kita bisa mengolah energinya itu melalui penyerapan daripada pencernaan, itu akan mulai jadi perut pun dipengaruhi dengan cuman pukul lutut aja. Karena saya lihat kemarin yang saya ajarkan, aduh dia udah 2 minggu nggak bisa makan, cuman vermouth, cuman bubur, cuman apa. Tapi dia bilang, enggak Sel, gue cuman pukul-pukul gitu aja, katanya di lutut lah dia. Tapi sekarang gimana? Sekarang udah bisa makan. Lihat nih, makan semangkok ini miswa yang semangkok pakai bakso ikan lah apa bisa. Nah, jadi kalau kita lihat, kalau kita udah mulai kelihatannya sakit perutnya, kejang di perut, flu perut itu kan kayaknya rasanya panas sekali. Apalagi kalau ada radang sendi lutut. Nah, ini yang perlu kita kerjain sebari duduk. Jangan cuma nonton film aja, jangan cuma nonton TV aja, tapi pukul tuh lututnya itu di bagiannya, di depannya ya. Nah, terus kedua sisi luar lutut itu harus, karena juga itu melalui situ kalau kita merasakan sendiri. Sekarang banyak sekali pertanyaannya, ini gimana sih kalau malam nih tidur selalu bisa 5 kali lo bangun buat cuman ke kamar mandi cuman kencing, dia bilang gitu. Tapi cobain dulu sisi luarnya itu terus dipukul ya kan, dan juga sisi luarnya itu juga nanti berpengaruh kepada organ-organ yang lain di bagian bawah ya. Nah, ini meridiannya dari kandung kemih atau dari bladder, itu meridian yang paling panjang dari atas kepala sampai ke bawah itu juga ada dia punya meridian. Jadi kalau kita mulai paitain di lutut sebelah kiri, sebelah luar juga, itu akan pengaruh juga sampai ke keluhan dari pipis ke WC terus-terusan bisa berkurang. Itu saya lihat ada beberapa orang udah kasih laporan ya. Jadi meridian ini berpasangan dengan hati. Nah, hatinya itu juga perlu buat apa? Detoksifikasi. Karena kita tahu kalau kita juga minumnya banyak, ya kan? Kalau kita minumnya banyak dengan sendirinya, nanti meridian juga bakal bantu. Bantunya buat apa? Buat supaya dia bisa keluar tuh racun-racunnya melalui air kemih ya. Jadi keluarnya racun itu dari badan bukan aja cuma dari kencing lah, juga dari misalnya, loh kenapa badan gue kulitnya jadi kayak rasanya bau gitu ya, itu juga namanya satu detoksifikasi, racunnya lagi keluar ya. Apalagi kalau memang juga bisa keluar ke WC buat buang air besar, itu juga bakal jadi bau, jadi berasa sekali itu adalah racun yang keluar ya. Nah, sekarang kita akan mulai juga, kalau memang juga kita apalagi punya ada batu empedu lah, ada linu punggung lah, sakit kepala di samping lah, itu perlu ya. Jadi sisi luar lutut tuh harus dikerjain. Ya, apalagi misalnya aja ya ini kita mau dioperasi nih ginjal lah, apalah segala saluran di ginjal lah apa. Coba dulu pakein tepukan paita yang teratur setiap hari di daerah lutut juga, itu bakal banyak pengaruhnya. Yuk. Nah, sekarang kedua lutut belakang. Ini harus. Karena ini nanti, kenapa? Karena dia persendian, dia bakal mengeluarkan banyak sekali dia punya racun. Ya. Jadi kalau misalnya siku dalam bakal keluar sampai kan ke biru sampai merah, di belakang lutut pun akan sama kayak gitu. Ya. Jadi kita lihat nanti di sini yang namanya juga meridian daripada si bladder atau kandung kemihnya itu. Nah, nanti keluarnya racun-racun itu yang dari ginjal bakal keluar. Nah, kalau kita melakukan juga meridian dari bladder ke situ, ya kan, kita juga bisa dipulihkannya yang sepertinya kayak ada kelainan tulangnya miring lah, geser lah, ya kan, itu juga bisa dibantu. Nanti juga bisa dirasain apa? Nyeri daripada pinggang yang bawah itu bisa berasanya kok enakan ya, bisa berdiri lagi, bisa jongkok lagi. Yang saya lihat sesudah di belakangnya ini di Paita, dia bilang, oh kok saya bisa lagi sekarang, bisa apa? Bisa jongkok, dia bilang ya. Karena jongkok itu juga perlu
dilatih ya matanya. Nah, juga bisa jadi sakit kepala akibat dari penyempitan pembuluh darah di kepala pun bakal bisa berefek lah gitu ya. Yuk. Sekarang kita lihat juga kalau sisi dalamnya ya, yang mana ada, jadi yang ginjal tuh perlu ya, dia nanti buat yang tempat kencing segala apa. Juga limpa. Nah, limpanya ini berpasangannya sama stomak. Jadi sebetulnya meridian limpa juga ini mulai dari mulut. Ya, kalau mulut kita pukul ya, itu juga bakal pengaruh ya. Jadi pengaruh dari limpa sama pengaruh dari perut ya. Nah, limpa ini sebetulnya juga dia akan memberikan makanan kepada meridiannya itu atau di sel-sel di dalam badan. Limpa ini juga kita bilang kecil di dalam badan, tapi dia berefek buat otot apalagi juga. Nanti kita lihat. Nah, bagian lutut jadi perlu, apalagi kalau misalnya kita ada menstruasi ya, biasanya orang kan sakit banget ya. Nah, ini bisa dipukul di lututnya itu di bagian dalam. Terus hati juga, karena hati itu buat ngebuang dia punya racun, itu perlu sekali. Makanya kalau kita lihat pukulan di lutut belakang pada merah, pada hitam, blue black namanya, itu karena apa? Racunnya tuh keluar. Jadi hati yang diperbaiki di sini. Yuk. Nah, sekarang lihat di sini punggung kaki. Ya. Ini saya lihat berkali-kali. Nah, punggung kaki ini lihat bisa sakit ya. Saya lihat juga sampai keluar, sampai ada putih-putihnya, segala kayak bubuknya pada keluar. Itu juga karena kita kebanyakan obat katanya gitu. Ya, nah ini kita lihat juga sakitnya kenapa? Nah, bisa juga karena trauma atau ada kapalan atau ada segala keseleo, ada apa. Tapi coba di bagiannya punggungnya itu bisa juga sampai ke, kalau kita nggak bisa tidur kita pukulin. Kalau saya lihat ya, saya juga lihat ditanya titiknya belah mana, di belah mana. Semua titik ini sebetulnya bisa dipelajari satu persatu. Ya. Kalau memang ada waktu, silakan belajarin tuh titiknya akupunktur tuh bagus. Tapi kan kalau kayak kenapa kita kan orangnya kan males dasarnya. Jadi cukup dengan paita lajin kalau dibilang punggung kaki hantem. Nah, paita punggung kaki itu udah artinya kita bisa lebih gampang, lebih cepat kerjainnya, dan juga simple, sederhana, kita cuma pukul itu. Jadi itu termasuk titik-titik yang bakal siap, bakal ke nggak tidur segala. Jadi lihat punggung kaki perlu 15 menit, pergelangan kaki perlu. Karena apa? Saya sendiri pernah sampai nggak bisa jalan, terus si dokter Welly itu yang nemuin tuh. Jadinya ada di dalam sini, nanti dia bisa terangin tuh. Di dalam sini ada satu otot juga yang harusnya diperbaiki. Ya, nanti kita lihat dari lutut, sakitnya itu dari pinggul, hipnya, sampai ke lutut, sampai ke ankle. Ya, itu dia perjalanannya sampai saya nggak bisa jalan, itu pernah sampai udah mau didaftarin di rumah sakit, udah masukin ke saya nggak mau. Ya, jadi tahu nih ya, nanti bisa minta penjelasan si Dokter Welly kenapa di ankle sini nih, ankle yang belah mari nih, ya. Ya. Nah, sekarang kalau saya kayak pegang tadi aja pasien satu, pegang kakinya. Loh, kaki ini kok dingin? Bukan karena AC, tapi karena memang dari dalam badannya itu sebetulnya yang-nya tuh kurang. Jadi ci-nya di dalam tuh energinya itu kurang. Ya kenapa kurang? Ya kalau misalnya dia nggak seimbang, kalau misalnya dia kedinginan, kena AC terus. Nah misalnya dia nggak pernah jalan, nah itu juga bisa. Ya jadi kita mesti tahu. Kita paitain kakinya, ya juga dari kakinya, di punggung kakinya dan di ini. Nah kalau memang juga pakai slogi apa nih? Jadi jangan terlalu ketat ya. Kenapa? Dia bisa menahan segala macam ototnya lah, apanya segala. Nah, itu hati-hati ya. Nah, kalau rendam air kaki juga yang hangat sampai punggung mulai berkeringat. Kalau saya sih bilang daripada repot segala ginian, paita paling gampang. Pukul aja di sini, paitain,
mulain dengan lembut, kemudian dengan keras dan lama, ya itu yang perlu. Yuk. Nah ini ada ulasan teori dari Phytalagin. Ya, Phytalagin tuh bukannya buat mengobati dan teori untuk diagnosa terhadap diri sendiri, tapi dia juga bisa mencegah beberapa penyakit. Ya. Nah juga dia gampang sekali dibelajarin, efektif, aman gitu kan. Dia kan nggak pakai alat, dia nggak pakai suntikan, ya kan. Bisa diberikan cepat sekali diajarkan ke setiap orang. Nggak juga pakai bayar, ya kan. Ini lebih dari 60 negara udah tahu ya sejak 2010. Kalau dia ke Jakarta baru 2015, ya itu datangnya Pak Mr. Xiao kemarin. Nah, memang dia bilang dengan dia sepertinya mirip yoga karena saya pernah waktu di hotel sama-sama ada Mr. Show segala ya, ini ada orang India datang. Orang India bilang gini, itu kan yang ngajarin di atas kaki satu, di bawah kaki yang satunya lagi. Iya, itu kan seperti yoga, dia bilang gitu. Nah, terus saya tanya, apa bedanya yoga sama ini tai chi? Sama si apa? Sama si Phytalagin. Nah, kalau di yoga itu kan diajarin, kita mesti belajar. Udah gitu kan kita diam sebentar aja udah langsung ganti posisi segala apa gitu. Kalau di Phytalagin, apalagi di Lajin, nanti 2 minggu lagi Nancy bakal memberikan tentang Lajin lebih dalam. Nah, Lajin itu kita bisa diem, nggak bergerak, nggak perlu ngerjain apa-apa dulu, itu bisa 10-20 menit. Nah, itu memberikan kesempatan di dalam tubuh kita, itu meridian membuka. Jadi itu perlunya kenapa? Lajin itu perlu. Karena dia akan mempengaruhi dari atas kepala sampai ke kaki. Meridiannya itu ada jalan. Ya, jadi maksudnya yin-nya atau dia punya chi-nya, yin-nya bisa menyeimbangin, dibikin seimbang gitu mereka. Nah, kalau dibilang tai chi itu dengan pergerakan yang ini makanya banyak sekali sebetulnya boleh aja ya mencakup segala macam yang tapi Phytalagin tuh paling gampang dikerjain, paling sederhana, nggak usah mikir banyak-banyak, cuman pokoknya rasain, coba begitu. Kalau kita coba, kita rasain baru tahu, ya kan? Yuk. Nah, sekarang Phytalagin tuh pemulihan ya buat siapa aja. Saya lihat bisa buat orang tua ada umur yang 90. Sekarang buka YouTube aja deh. Di YouTube tuh ada yang 98, 90 berapa juga Phytalagin dan dia lihat sendiri efek buat dia dari nggak bisa masak jadi bisa masak lagi sekarang. Nah, juga lihat di sini teorinya ini memang teori dari zaman dulu. Waktu itu si Mr. Xiao pergi ke Tiongkok, dia ke Nepal, dia kemana semua, ke Tibet, segala macam dia pergi. Dia cari apa itu meditasi, apa itu segala. Ya, jadi kita cuman untungnya kita tinggal belajar yang begitu gampang, yang begitu sepertinya nggak usah perlu rame-rame diapain. Ya kan? Nah ini tentang sa kayaknya udah ya kemarin. Ya, jadi kita tahu kalau sa itu kan kelihatan sekali di tepukan kalau udah bisa keluar sampai biru-birunya, hitamnya itu. Nah, itu jangan diapa-apain. Ya, itu cuma racun, didiemin aja, sebentar juga hilang. Atau ditepuk lagi, tepuk lembut. Nah, itu bisa hilang. Itu artinya ada racun yang keluar dari dalam tubuh. Nanti ke pukulan Phyta kedua atau ketiga juga udah mulai nggak keluar kok. Kalau kita udah mulai bersih di dalamnya. Ya, makanya kenapa sekali-sekali itu perlu juga kita workshop karena dalam workshop itu kayaknya kita bakal dikerjain seluruh carpet bombing tuh dikerjain ya jadi tahu persis gimana kalau yang biasa-biasa kita bilang pukul kepala 100 kali coba hitungin saya waktu workshop gila nih 300 saya belum habis-habis gitu jadi kayaknya satu poin tuh bisa 300 kali itu nggak bisa habis gitu kan nah makanya kita bisa ngerasain sendiri kalau udah workshop 7 hari ya. Nah, kalau ditanya setiap kali ini di WhatsApp Phytalagin, "Dok, saya mahnya sakit. Pukulnya yang mana?" Nah, itu satu.
Sekarang, dok, saya ini itu coba baca deh di WhatsApp-nya. Ya, jadi kita bisa bilang lupakan nama penyakit. Ini Mr. Shaw yang bilang. Kenapa? Karena prinsipnya itu kalau kita meridiannya tersumbat, dengan sendiri bakal keluar mahnya sakit lah apa yang sakit. Mulailah dari ketepukan kepala dulu. Mulailah dengan inner elbow-nya dulu. Itu bakal mendorong permulaan itu. Nah, besok mulain lagi tuh. Nanti kita lihat hasilnya. Jadi kita rasain. Penyakit tuh semuanya kompleks ya kan. Jadi kalau kita lihat, wah kita nih darah tinggi. Padahal bukan darah tinggi aja loh. Sebetulnya ngerembet ke semuanya. Nah, nanti bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa kemana. Tapi kalau kita kerjain itu, kita coba dengan phytalagin, carpet bombing, artinya semuanya dikerjain, itu bakal kelihatan ya. Nah, ini sebetulnya dibilang antivirus karena dengan daya tahan tubuh kita yang bakal jadi tinggi, dengan sendirinya virus juga bakal mati. Nah, harus dikerjakan yang dibilang carpet bombing, artinya seluruh kujur tubuh. Nah, sebetulnya ini adalah buat menghilangkan sakit, ya kan? Tapi kita rasain sakit dulu, tapi nanti loh kok nggak sakit lagi gitu, nggak ada rasa sakitnya tuh hilang. Karena apa? Kalau kita menepuk tuh ada hormon yang keluar, endorfin yang bikin kita kayaknya wah enak banget gitu ya. Jadi tidur juga enak. Nah ini adanya healing crisis mesti tahu juga. Kadang-kadang dengan adanya healing crisis itu bisa menyebabkan suatu tiba-tiba yang menjadi kok sembuh saya gitu ya. Nah jadi tahu nanti lama-lama bisa tahu ada pernah nggak ngerasain healing crisis segala apa ya. Jadi kita bisa kalau kita sama-sama mengadakan phytalaginnya kita bisa tahu yang mana. Nah, ini kita lihat juga ya. Jadi ini pengobatan cara dari Tiongkok tuh dulunya juga tentang tidak seimbangnya yang lemah, yang negatif dan yang positif. Ya, jadi kita mesti tahu di situ. Jadi dari lahir pun kita bisa tahu juga kalau dari lahir ya sepertinya juga dibilang ototnya itu lembut dan juga elastis. Begitu kita mulai tua, dia bakal jadi kaku. Nah, supaya menjaga kita jangan sampai kita jadi kaku, kita mulai dengan phytalagin. Ya, phytalagin itu akan memberikan satu relaxation juga memberikan semua ligamen-ligamen bekerja kembali dengan baik. Jadi ini juga kan saya bilang, orang tuh sebetulnya kalau dipegang itu ada rasa angetnya, ya, bukannya dingin. Tapi kalau kita deket aja, udah rasain dingin, dalamnya itu ada sesuatu yang nggak beres, ya kan? Nah makanya kalau kita udah lagi sakit, oh kok badannya panas, jangan langsung dimakanin obat supaya turun. Padahal itu lagi bantu dia perang di dalam buat diberikan panas supaya ada metabolisme di dalam bakal bekerja. Yuk. Nah sekarang lakukan dimanapun kita bisa kerjain, ya. Dan juga semakin cepat kita memulihkan diri kita sendiri, nah phytalagin itu makin sakit yang kita derita pun akan lebih cepat baiknya. Yuk. Sarannya, jadi kita mesti sabar, ya kan? Kita mesti sama-sama. Saya yakin kalau misalnya satu waktu nggak ada COVID lagi, kita bakal ketemu sama-sama, kita mulai supaya kita bisa memperbaiki mana yang salah ataupun akan jadi mempercepat satu kesembuhan buat diri kita sendiri. Yuk. Masih bisa dibilang jangan lupa I'm sorry, forgive me, juga thank you, dan juga I love you ke badan sendiri. Kita harus selalu pikir ini badan adalah badan yang kita terima begitu baik. Ya. Jadi juga jangan lupa kalau misalnya segala emosi, kemarahan, kebencian, segala iri hati, kejahatan di negative thinking kita itu juga membuat racun buat badan kita. Jadi kita juga harus tahu, kita mesti juga tulus, juga siap memberikan bantuan ke orang, artinya siap mempaita setiap orang yang kita temui, apalagi kita bisa mengajarkan mereka. Yuk. Nah, udah. Halo, Si Sally ya? Ya.
Saya mau tanya sedikit, Ciseli. Ya, Itu yang mengenai latching ya. Kalau kita menjalankan bersamaan latching dan paita ya, mm-mm. itu maksudnya paitanya itu lebih berkhasiat enggak? Jadi kan misalnya kita hanya melakukan paita aja. Jadi supaya lebih berkhasiat, kita lakukan juga latching itu. Kan Mr. Shaw bilang gini, kalau kita hanya latching aja, kita hanya stretching aja, kita hanya ligamennya kita regangkan, kita hanya untuk keseluruhan tubuhnya tuh sekaligus bisa dapat. Ya. Tapi kalau kita cuman paita doang, paita itu misalnya cuman adanya di punggung tangan. Jadi cuma daerah sini doang. Tapi kalau latching itu adalah untuk ketarik semuanya ke seluruhnya. Jadi paita sama latching harus dikerjakan. Jadi jangan satu-satu gitu maksudnya. Itu adalah saling melengkapi. Betul nggak? Jadi latching itu kan urat kita itu ditarik kan? Ada darah tinggi emang. Urat kita ditarik supaya lentur kan? Tujuan latching itu. Dan apakah waktu kita latching itu juga membantu peredaran darah tubuh kita? Karena urat kita kan udah agak lentur jadinya. Enggak, kan kita tahu di dalam tubuh kita kan ada blood circulation, ada lymph circulation, tapi ini ada qi circulation. Nah, ini meridian ini yang harusnya dibuka. Karena selalu kalau dia menimbulkan, kenapa kita sakit? Nggak taunya ada meridian yang tersumbat. Makanya kita latching membuka dia punya meridian supaya racun keluar, supaya semua bisa berjalan baik lagi. Dengan sirkulasi yang lain pun akan berpengaruh. Iya, oke. Jadi Nah, kalau itu kita Bang, timbulnya diskusi masih. Boleh nggak kita melakukan paida pada saat latching? Nah, saya tetap jalankan itu. Dan saya mungkin melanggar peraturan Mr. Xiao, tapi saya anggap efektif kalau kerja berdua sekaligus itu. Maka saya jalankan. Sekarang gini ya, Mr. Xiao kan ikut saya pergi sama dia, saya dampingin. Kalau kita mau nunggu audiens belum datang, Mr. Xiao dia latching sendiri. Sebetulnya aturannya harus pakai beban di kaki supaya ke bawah, beban di atas supaya dia lurus, dia punya kaki di atas. Tapi dia nggak kerjain gitu. Padahal dia bilang, you waste your time. Dia bilang gitu, sepertinya kayaknya nggak guna. Tapi kalau daripada misalnya aja dia berguna 100, nggak guna misalnya dia berguna 80, misalnya yang ini dia ada gunanya 60, kenapa kita nggak kerjakan daripada dia nggak sama sekali kerjakan itu. Nah, waktu dia ada latching, dia bilang gini, sebetulnya nggak ada latching dibarengin sama paita. Karena apa? Waktu dia latching, itu fokus, konsentrasi ke pembukaan tuh meridian. Jadi bikin dia rileks sendiri. Karena di dalam kepala itu juga butuh istirahat beberapa menit supaya dia punya perjalanan itu lebih diterima. Tapi kalau misalnya kita bilang, ya ilah gue buang waktu nih, gue paita sendiri aja 20 menit. Langsung aja, sebari kebetulan tangannya aja ditarik ke atas, ke belakang, ke sini, ya kan? Terus langsung kita bilang, wah gampang banget nih, teteknya dipukulin. Itu juga kan keputusan kita, ya. Itu yang saya jalankan. Nah, jangan lupa maksudnya gini, kalaupun kita latching, itu tangan di atas ke belakang, terus begitu sampai kita tiduran. Jadi kemarin saya ikutin akupunktur yang kata buat mengencangkan payudara segala macam tetek segala. Gini, itu kan artinya nanti ditusuk-tusuk pakai jarum tuh si teteknya tuh di sekeliling, ya bukan dia di teteknya di sekeliling segala. Tapi kalau paita latching, kita tinggal celentang di meja latching, angkat tangannya ke atas, itu udah tarikan. Ototnya di dalam pun akan bergerak, tertarik, dan juga dengan adanya latching, kita tidak ditarik gravitasi bumi. Jadi itu namanya tetek juga makin kenceng gitu. Jadi lebih baik paita latching daripada gue ditusuk-tusuk, gue takut.
Jadi semua tuh ada pilihannya sendiri. Boleh kita bilang. Begitu pula saya sendiri kan campur dengan pernapasan Qigong. Di sini kan ada ahli Qigong. Jadi ditarik napas dengan lidah dibawa ke atas dari hidung, terus sebelum dikeluarkan itu napas dari mulut, anus ditarik ke atas, baru dikeluarkan. Sambil latihan mata, lihat kiri, kanan, kanan, kiri, atas, bawah, bawah, ke atas. Apa salahnya menurut saya? Tetap posisi paeda lacingnya itu tidak berubah, tapi kita kombinasikan dengan 2 metode, 3 metode akhirnya. Maka saya jalankan begitu terus. Jadi nanti lihat aja lah yang benar apa yang salah siapa. Tapi toh sampai sekarang saya tidak merasakan efek-efek yang negatif. Jadi saya teruskan begitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Pokoknya Makanya, kita terima dalam aja proses belajar yang semuanya. terbaik. Ada Yamchu tuh. Pokoknya kita terima aja. Semua teori itu kan juga orang udah ada. Nah ini ahlinya juga tuh keluar tuh Yamchu tuh. Yamchu mau ngomong apa? Ini mau ngomong itu tuh Baita sama Lacin itu loh. Kalau Baita tadi kan yang kan Sally bilang itu yang dirangsang adalah mengenai meridian. Iya kan? Yang dirangsang itu kan meridian itunya. Nah, sebenarnya meridian sendiri itu kalau bahasa Chinese-nya itu Qingluo. Jadi bukan meridian. Sebetulnya loh ya, tapi ya, bukan meridian. Ya, kalau meridian itu cuma bujur yang dari kutub utara sampai kutub selatan. Apa itu? Lintang apa itu? Lintang gitu. Nah, kalau luo-nya itu mestinya itu Qin Wei. Ya kan mesti 2 kan. Kalau Chinese punya filosofi I Ching itu adalah yin sama yang kan. Ada Qin, ada Wei. Wei-nya itu adalah yang bujur. Nah, mestinya itu adalah Qing Mai sama Luo Mai. Tapi sayang Yamchu, kita di sini tuh bukannya belajar bahasa Tionghoa karena kita nggak ngerti. Tapi lebih baik apa yang ada yang ngomongnya itu di situ. Yang gampang kita bisa menerimanya dan di mana ada hasilnya kita rasain sendiri. Loh, kok kita jadi beda sebelum Paita Lajin sama benar, itu praktikalnya. Praktikalnya itu. Tapi teorinya itu sebetulnya yang di Paita itu adalah Qingluo. Nah, Qingluo itu apa? Software-nya daripada badan, jiwa, raga. Nah, Qingluo-nya ini tadi, namanya itu singkatan dari Qing Mai sama Luo Mai. Mai itu adalah pulsa. Itu sebetulnya itu cuma Qing Mai itu pulsa gitu. Nah, itu ada satu sistem sendiri. Nah, sedangkan Qing itu apa? Otot. Tarik otot. La-nya itu kan tarik. Qing-nya itu otot. Jadi ada 2 sistem ini yang sekaligus itu ditreatment oleh Baita sama Lacing. Dua beda ini. Betul, saya setuju. Lacing itu sebetulnya stretching dari otot-otot. Benar. Tapi dengan kita menjalankan stretching, maka endotoksinnya pun keluar. Itulah makanya. Jadi tidak saja bikin dekompresi dari otot-otot, melonggarkan otot-otot, tapi juga mengeluarkan endotoksin. Nah, itu teori basisnya ialah endotoksin harus keluar. Jadi lacing tuh harus sama-sama dengan Paita. Kalau cuma lacing doang kurang, tapi kalau Paita doang kurang, maka dua-dua harus dikerjakan. Apa dia tersendiri, apa sekaligus, terserah. Sampai sekarang masih diskusi. Kalau saya masih tetap pro sekaligus semua supaya tidak membuang waktu. Dengan waktu 30 menit, kaki atas, kaki kiri gantian bisa diangkat sambil Paita. Itu dia saya jalankan. Dan tidak membosankan latihan ini. Mungkin salah, lihat aja nanti di hari depan bagaimana. Dan betul bahwa apa itu namanya lacing itu adalah menyerupai yoga. Iya, betul. Nah, kalau kaki diangkat 2 saja, faedahnya bukan main hebatnya untuk sirkulasi darah. Tapi Paita lacing ini bukan aja untuk sirkulasi darah, terutama untuk buang endotoksin. Nah, itu ditekankan ke situ untuk menyembuhkan segala macam keluhan. Konon orang bilang begitu.
Nah, kita lihat Paitanya makanya itu siapa yang adalah bisa testimoni, merangsang. yang satu cara ini, yang satu cara lain, nanti dilaporkan dalam grup ini. Jadi kita belajar banyak. Ya sekarang pokoknya gini lah, kita kan bukan backgroundnya bahasa Tionghoa. Kita kan cuma belajar karena diajarin. Dan kita nggak mau cari susah. Kita mau cari simple, gampang. Siapa sih yang mau belajarin lagi? Saya emang nggak bisa gitu. Yamcu kan jagonya emang bahasa. Itu juga dibilangnya di buku Paita Lajin dibilang. Cuma ingin membenarkan aja. Ya betul, Ya, betul. boleh Ini ide aja. bagus. Kita lebih jelas lagi semua pengertiannya. Dan dibilang sama Mr. Xiao, kalau aku pressure juga nggak jelek, aku punktur juga nggak jelek, massage juga nggak jelek. Cuman itu tergantung siapa yang menjalankannya. Kalau dia tidak ketemu tempat yang benar, tidak akan sembuh. Itu pengalaman saya dalam massage. Tapi kalau Paida Lajin tuh gampang, pukul aja semua dan diperhatikan tempat-tempat yang tertentu. Misalnya tempatnya yang inner elbow, sikut dalam, lutut samping sama depan. Itu yang penting itu semua, sama naiguan penting. Itu diutamakan. Sisanya tergantung penyakit kita apa gitu. Jadi tujuannya baik supaya memudahkan untuk semua orang. Siapapun juga yang tidak ada background kedokteran, tidak ada background tai chi atau apa, atau akupunktur, dia bisa jalankan dengan ini, dengan mendapatkan hasil. Jadi dalam keadaan darurat lah, boleh dibilang keadaan darurat. Kalau nggak disekolahin lagi semua biaya waktunya lama sekali. Keburu mati. Itu Ini tujuannya temannya semua. Pak Hanafi nih yang Yamcu ini temannya Pak Hanafi. Oh iya. Bagus. Jadi kita ada pengertian lebih dalam lagi. Dan saya kasih tahu bahwa Mr. Xiao itu sebelum dia Paita Lajin, dia itu adalah ahli akupunktur dan cengkuk itu apa? Ortopedik. Itu dua keahliannya dia. Sekarang gini aja. Mr. Xiao ini. Ya, Mr. Xiao ini ada semua ceritanya, backgroundnya dia apa semua ada di YouTube. Silakan nanti kalau Dia tahu, saya pernah baca juga. Sejarahnya ada. Dia bilang dengan akupunktur cuman dia bisa maksimum tolong 100 orang. Tapi dengan Paita Lajin dia bisa tolong ribuan orang. Itu dia bilang begitu. Mungkin sampai sekarang sudah miliunan gitu. Dasarnya itu tadi dibombardir itu loh. Bahwa yang mana yang sakit itu, ngelonya yang mana, makanya hajar aja semuanya. Nanti yang di situ yang berasa pedih, panas, nah di situ baru dikerjain lebih pun lagi. Itu caranya kita dia. juga jadi orang kan, orang juga kan kalau kita memang mau menyembuhkan orang dengan hati yang benar-benar tulus, yang betul-betul ada positive thinkingnya, kita juga kita tanya dulu, kita pegang dulu kakinya dingin apa enggak, kita pegang dulu tangannya dingin apa enggak, kita juga periksa dengan, kita nggak langsung semua dihajar begitu, ya enggak, yang juga manusia, kita juga pernah ngerasain jadi pasien. Mau tanya. Itu teorinya yang diajarkan di bukunya si Mr. Xiao itu. Mr. Xiao itu ada 2 jilid. 2 bukunya itu. Saya mau tanya dong Mas Pak Willy. Tuh, udah ngomong. Udah ngomong. Ya, Ko Willy. Ko Willy mau tanya dong. Halo. Apa kabar? Iya. Sehat ya. Ini tadi kan Ko Willy bilang kita lacing sambil paita. Ya kan? Berarti saat kita lacing tangan kita nggak ke atas tuh, nggak gantung seperti biasa kan kita begini. Lepasin tangan ke bawah kan? Ya berarti kita nggak gantung tangan dong. Berarti kita nggak bisa semuanya. Tapi waktu latihan mata bisa semuanya. Jadi waktu latihan mata sambil tarik napas cikung, ditarik napas, lidah dibawa ke atas mulut, sudah itu pakai melalui hidung, lantas sebelum dibuang tarik anus ke atas, terus dibuang dan dikonsentrasikan bagian tubuh mana yang kita mau. Itu cikung. Misalnya kita mau kaki kanan, kita konsentrasikan kaki kanan, dan kalau kita latihan sering-sering kita kerasa itu hawa panas bisa ke kaki kanan, dibuang. Nanti balik lagi, begitu lagi dengan napas, dengan gerakan mata, kiri kanan kanan kiri, atas bawah bawah atas, terus muter, itu semua bisa pakai napas.
Dan main lidah, kiri, kanan, Kalau atas, bawah pakai lidah napas juga bisa. memang tadi bilangnya lidahnya naik ke atas kan. Ya, lidah. Nah, itu kan. Oke, paling sampai ke dalam ujung, bukan hanya di Nggak depan bisa sampai kan. ujung sih, sampai atas cukup udah. Oh, Latihannya di atas. lama-lama bisa. Permulaan saya dapat dengar itu di Semarang, ada ahli cikung dari Bandung spesial ke Semarang. Saya Nggak, diajak habis itu teman, kan saya udah dengerin. tarik napas, bilang gitu Ya. kan. Ya, tarik Terus- napas, lidah dibawa ke atas, napasnya melalui hidung, terus sebelum dibuang itu napas melalui mulut, anus ditarik dulu, terus baru dibuang, dikonsentrasikan. Kita mau ke sikut, kita mau ke kaki kanan, kita mau ke kaki kiri, tergantung kita punya pikiran, buang itu panas. Begitu. Mau pakai suara, enggak suara boleh. Boleh juga begitu, atau nggak pakai suara juga boleh. Ternyata lancar. Nah, kalau yang pukul-pukul kan tangan di atas, ini pukul gini. Ini bisa satu. Itu manjur. Ini juga gini, ya. Ya, terus ini sikut, ya, bahu depan, ini penting. Baru sikut, baru neguan, sudah kelar. Lalu timus ini. Itu, saya sembuh timus itu. dua-duanya, ya, semua. Jadi saya variasikan supaya tidak membosankan. Itu dia. Karena terlalu lama, aduh. Jadi mikir ngelantur kemana-mana semua, bahaya. Ko Willy, Ya. dengan pengalaman Ko Willy, idealnya itu berapa lama ya? Soalnya kalau kita lakukan sejam itu kan buang Nggak waktu. bisa. Saya sih Idealnya patokannya ya, satu kaki 10 menit, dua kaki 20 menit. Tapi dengan kombinasi seperti ini, saya bisa mencapai 30 menit dua kaki. Jadi masing-masing 15 menit. Sudah cukup itu 15 menit satu kaki. Iya tuh. Terus kalau ditambah lengan segala kan pada Total 15 kira-kira menit. setengah jam. 15 menit. Oh, idealnya 15 menit. Jadi ya, tahap tiap hari pertama ya. saya mata kiri kanan atas bawah bawah atas muter sama lidah. Terus dalam tahap pertama itu, terus sekarang tahap kedua ialah massage mata gini. Tuh, gini ya. Selalu ya kalau 3 itu saya hitung 1. 1, 2 sampai 9. Terus yang kedua ini di ujung mata dalam. Juga 3 kali itu 1, 2 sampai 9. Terus ditarik begini nih, tuh. Jidat kita ditarik. Dari sini tarik sampai keluar begini. Terus ditarik dari sini di bawah mata, tarik 3 kali 9. Sudah itu baru pukul-pukul kepala, ya, depan belakang, samping, kuping, tarik kuping, ya, ke bawah ke atas 3 kali 3, tarik orelnya nih ininya, terus tengah, terus atas, baru ke mata, baru mulut. Sudah, itu tahap kedua. Tahap ketiga baru pukul-pukul. Baru pukul-pukul. Nah, total tengah-tengah antara kiri kanan, timus dipukul. Nah, nanti tangan kiri, kaki kiri diangkat, dimulai lagi kembali. Total 15 menit kali 2. Cukup udah kalau buat saya. Tugas saya itu udah selesai hari itu berarti. Iya. 2 kali 15 menit, total setengah jam. Setengah jam. Iya. Itu sebaiknya dilakukan pagi hari ya waktu kita bangun. Ya. Mau pagi, kadang-kadang saya pagi mesti cepat pergi atau mesti kasih les, nggak bisa. Saya kerjakan sore-sore atau malam. Terserah, nggak ada soal. Kalau bisa jangan diliwatin. Kalau keliwatan, besoknya saya kerjakan 2 kali begitu. Kalau suami nakal tinggal jeber-jeber gini aja ya. Iya betul, sekalian. Itu Itu efeknya bukan main kupingnya, bukan main. Coba lihat itu chiropraktor ya, si Chris Leong. Dia kalau treatment orang bahunya apa, dia tarik, cuma sekali doang, gitu. Ada efeknya, kita nggak tahu maksudnya itu apa, tapi pasti ada efeknya. Kalau nggak dikerjakan. Christine, itu buat ginjal sama buat segala blender. Jadi maksudnya bagus sekali kalau memang kita ada sedikitnya di dalam ginjal kita yang bermasalah. Itu kuping harus dikerjakan. Iya. Gua nanti Selasa operasi nih. Makanya. Nanti kalau sudah selesai, duduk, baru dikerjakan lututnya. Jadi nggak ketinggalan. Kalau perlu, kaki bawah dikerjakan lagi. Jadi total bisa 45 menit sampai 1 jam. Mau apa lagi? Berlebihan juga nanti malah bosan. Oke, terima kasih. Yang tanya Rudi yang bilang terima kasih saya. Memang begini parah kok.
Terima kasih. Tapi efek yang apa istri tanya terus. Santi itu kan luar biasa, saya ingat itu. Yang Iya. Ko Willy pertunjukan melalui video video call. Iya, video call. Ya itu Iya, juga ada besokannya 3 in 1-nya ya, 3 in 1 method. Sebab saya selalu yakin dengan pengalaman saya hanya permulaan massage, kedua tambah manual medicine, dan ketiga exercise PAIDA. Dengan 3 itu banyak mencakup keseluruhannya dan lebih cepat. Sebab buat saya kalau tidak ada perbaikan selama 3 kali, stop saya. Cari metode lain. Tapi dengan 3 metode itu, kita langsung sudah filter, kita sudah saring mana yang bagus apa enggak. Itu pengalaman. Kak Willy ada yang dia mau tanya. Kak Willy, saya mau nanya ya. Saya ini kan saluran ginjal saya ini kena keloid ya. Dua-dua lagi. Terus kayak di Singapura kan dikasih stent ini. Saya sudah ke Düsseldorf juga tanya profesor di sana, dia bilang ya itulah satu-satunya jalan pakai itu apa namanya stent daripada kamu dioperasi lebih bahaya. Ke Düsseldorf sudah 2 profesor dia bilang sama-sama aja sama Singapura sama. Gimana nih? Ini Selasa juga mau dioperasi lagi ganti stent yang baru. Aduh. Iya. Ya, Pukulin gimana? Dipukulin pokoknya kalau kita percaya sama kedokteran, sama profesor itu, kerjakan. Tapi sambil menunggu, tidak ada salahnya kerjakan PAIDA. Tidak ada salahnya. Begitu. Kalau saya begitu selalu. Tidak mengabaikan secara regular medicine, tapi kita mencoba seperti ini, kita percaya, coba, tidak ada salahnya. Begitu. Sekarang gini ya, saya kan ini kan sudah operasi yang ke-5, besok Selasa ini sudah ke-6. Jadi saya kalau apa namanya ini dibeliin sel ini, suruh pukul-pukul. Jadi ini kalau sudah operasi saya pukul-pukul gini, efek bahaya nggak nanti saya punya saluran itu apa stand-nya itu? Mungkin itu di dalam kok, di dalam kok. Nggak ada pengaruh ya? Enggak. Ini malah memperbaiki saluran di situ. Iya. Dia akan memperbaiki sirkulasi di situ. Jadi semua stand-nya juga akan menjadi lebih baik. Kalau memang juga kita ikutin aja, pelan, kita juga nggak sampai gubrak-gabrik sampai borok. Ya, santai lah, pukulnya santai ya, Cicelia. Kata si bilang gini, kan copot katanya gitu. Enggak, pukulnya jangan dihajar gitu ya, santai dulu dong. Kan? Saya sih anti keras kok, anti keras-keras tuh saya anti. Secukupnya aja, di mana kita bisa tahan. Kondisi badan kita aja bisa kuat. Iya, yang penting lama, jangan sebentar aja, lama gitu loh. Ya terima kasih ya, Ko Willy. Iya. Om Willy apa Ko Willy? Ko Willy lah. Willy aja panggil Willy. Masih muda begitu. Saya kan. Di Belanda semua dokter asisten panggilnya Willy aja nggak apa-apa. Ya, sampai ke profesor kita panggil namanya juga loh. Nggak perlu. Saya gangguin sama Sally aja gua manggil Sally kok. Saya lihat. Iya, panggil Sally aja. Sally, Willy kan adiknya. Lebih rendah hierarkinya. Willy kalau ngomong PAIDA Lacin tuh semangat sekali, saya senang itu. Ya, tapi emang saya orangnya gitu, eksplosif. Tentang pain aja juga saya kasih les di UB, Universitas Brawijaya, sampai bilang belum pernah saya dapat kuliah seperti ini, preklinis ataupun klinis, dia bilang. Apalagi kalau saya ceritakan pengalaman-pengalamannya semua. Apalagi kalau saya ceritakan bagaimana hubungan antara dokter-dokter di sana, waduh, bukan main, berantem. Hanya buat pasien doang, sedangkan di sini beda sama sekali. Saya terangkan semua, kaget dia. Saya tadi di rumah saya ngantuk loh. Kalau ada tulang osteoporosis, tulang sedikit rapuh, boleh dipaida nggak? Boleh. Cuman kalau buat manual medicine hati-hati, kalau buat PAIDA boleh. Tapi saya selalu anti kekerasan. Tidak perlu, keras-keras itu tidak perlu. Malah dengan Phytalagin tuh osteoporotik juga bisa diperbaiki densitasnya daripada si tulang. Itu perlu di PAIDA. Perlu juga lacingnya juga perlu. Vitamin D juga perlu, nggak apa-apa. Matahari kita juga kekurangan perlu. matahari. Matahari itu baiknya antara jam 11 sampai jam 2 gitu. Jangan pagi. Kita dulu pikirnya mana pagi. Salah, sebetulnya siang. Ya untung saya main tenis di siang hari, jadi sering udah dapat vitamin cukup-cukup lah udah. Tapi matahari di Eropa sama di Indonesia beda loh dok. Tapi ya sama tuh. UV-nya tinggi di Indonesia. Iya. Tapi kalau jam 8, jam 9 tuh perlu kira-kira 1 jam. Tapi kalau siang 5 menit cukup. Jam 11 mulainya. 5 menit cukup di bawah matahari. Tidak perlu lama-lama.
Begitu. Mendingan yang 5 menit sudah kelar tuh. Nanti hitam lah. Saya melihat muka saya hitam nih bukan main. Sekarang lagi pause nih main tenisnya. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan langsung. Sally. Ya. Ya. Kalau Baita sama kerokan, Ya. pakwan, apa bedanya? Kan udah ada bukunya. Oke. Dibilang kalau kita bikin paita, itu sama kalau kita tuh kerokan. Nah, di kerokan itu akan keluar merah-merah. Nah, itu sama seperti kalau kita paita dengan keluarnya sa di situ. Nah, sekarang kalau dilihat dari kerokan, itu ada penelitian dari kedokteran, di mana itu bukannya pembuluh darah yang pecah di situ. Di situ ada tuh penelitiannya. Profesor Dir Solo, saya punya artikelnya. Waktu itu saya ngomong pertama kali di grup ini. Dan saya punya pengalaman ya. Saya punya kolega sama-sama spesialisasi di Belgia. Dia punya partnernya itu lagi belajar surgery bagian pembuluh darah. Dia pergi ke Spain, pulang-pulang dia sakit ya, diare, skor segala macam. Terus dia telepon saya. Pacarnya bilang, mau ngapain kamu telepon si Willy? Mau dipijit? Iya, saya mau melihat dia bagaimana. Saya dipanggil. Baru saya pijit pakai jempol, merah semua. Saya bilang, ini nih istilahnya masuk angin di Indonesia. Saya kerok, langsung baik. Terus pacarnya bilang, ya sebabnya kamu di otak sih, jadi dikerok diapain pun sembuh kalau si Willy yang kerjakan. Begitu pandangannya. Nah, saya punya teman lagi bule, dia naik mobil dari Valencia ke Belgia, 30 jam sendiri naik mobil. Datang dibilang, oh lehernya sakitnya bukan main. Tolong deh dikerjakan. Baru saya pencet, merah semua. Wah ini si angin, saya kerokin semua. Merah langsung baik. Karena apa? Racunnya keluar. Nah belakangan saya kenal Paida, asisten saya pukulin pakai tangan. Seketika keluar. Dia punya facesnya, tainya sebanyak mungkin hitam dan bau. Langsung baik. Itu hari juga. Bukan main cepetnya. Jadi saya tambah percaya sama Paida. Dan saya cocok-cocokin dengan kerokan, dengan massage, dengan teori nukleoplasti yang saya suntik. Itu diskus antara vertebrae tulang belakang, di mana ditusuk, racunnya keluar. Bukan aja dekompresi daripada syaraf itu, tapi juga racunnya keluar. Jadi saya percaya, tambah. Jadi memang teori Paida tuh ada benernya. Saya kan sebagai dokter harus kritis. Bagaimana ngasih akses ke orang-orang kalau ini teori salah. Bisa kayak apa? Nah, karena saya temukan, saya alamin, saya ngalamin sendiri, maka saya yakin ini ada benernya semua. Nah, sekarang saya minta semua pengikut ini, peserta ini, jalankan. Nanti cerita, testimoni, supaya menambah kepercayaan kita pada teknik ini. Begitu. Jadi tujuannya itu terutama nih, pertemuan ini ialah apa? Mengumpulkan data-data, itu Mr. Xiao yang minta. Makanya di buku The Heal Yourself, waktu di bagian dedication dan segala macam, nama saya dimasukin. Karena saya waktu itu diminta saya cerita pengalaman bahwa saya pakai ini teori, aplikasikan di pain klinik saya. Tapi testimoni saya belum ada itu waktu. Baru dipakai cuman kepercayaan saya doang sendiri. Sekarang saya udah ada testimoni sendiri, 7 paling sedikit yang jelas. Yang nggak jelas banyak sekali. Ya toh? Soalnya Yang Chiu ini juga suka ngasih ceramah tentang Paita Lajin. Oh iya. Saya tahu. Sebetulnya yang ngajak Mr. Xiao datang ke Jakarta itu saya dan Teng Han. Iya. Orang dia bilang ini pionir. Saya tahu. Kalau Pak Hanafi itu pelopor, tapi saya nggak tahu Anda. Baru tahu sekarang. Ya, yang pertama kali itu kan Mr. Xiao itu kan presentasinya ada di Mercantile, Mac Athletic Club. Nggak tahu masih ingat nggak? Sally nggak ikut. Ya, itu 2015. Ada YouTube-nya ada yang bikin juga Yulianta ini. Saya baru tahu sekarang. Wah, keluar kok di YouTube. Kan saya setiap hari liatin YouTube tentang Paita Lajin. Nah, di situ ada buka Paita Lajin Indonesia. Itu pertama kali Mr. Xiao kasih seminar dan saya juga nggak percaya sama Paita Lajin. Waktu itu juga saya nggak percaya. Semua orang juga bilang,
nggak mungkin lah. Tapi karena dia si itu Pak Hanafi cuma bilang, iyalah Sel, lu kan cuma jadi interpreter, jadi translator doang, katanya gitu. Kenapa cuma ngikut gitu? Karena saya udah biasa kasih ceramah ke orang, dan juga saya sebagai penterjemah dari dokter Singapura. Di situ saya nggak pernah tahu gitu maksudnya tentang Phytalagin. Tapi karena saya ketularan nih dari kakak saya, dikirimin email semua, saya simpenin aja, saya simpenin. Satu waktu saya mesti bicara lagi tentang nyeri atau apa, pain. Saya pikir saya udah ngomong udah bosen itu juga. Terus saya bilang, mau nggak teori baru nih? Mau. Dan saya kumpulin. Tapi kan saya juga pengen tahu di pasien bagaimana. Saya aplikasi di pasien-pasien semua. Ternyata memang ada efeknya. Nah, terus berkembang sampai sekarang. Begitu. Dr. Willy, itu kalau apa itu namanya, bahwa Phyta itu adalah lebih ke arah detox, ya kan? Iya. Menghilangkan racunnya. Nah, kenapa kalau dokter nggak mencari asalnya dari mana sih racun itu? Ya, memang kita nggak tahu ya. Racun itu kan dari makanan, dari stres semua. Ya, cuman yang nggak gampang ya. Nggak gampang ya memasukkan suatu teknik yang baru ke dalam kedokteran. Dia kayak punya suatu domain sendiri semua. Jangan mengganggu dia. Jadi semacam mafia grup gitu ya. Waktu saya di Schiedam pertama kali kerja di Belanda, saya dipanggil, saya udah cerita waktu itu, dipanggil sama direktur utamanya. Dia bilang, apa-apa nih kamu saya dengar dari inspektur, bahwa kalian mengerjakan alternatif medicine. Dinamakan di sini quacksalver, itu menghinanya bukan main. Karena teman saya yang mengerjakan akupunktur, saya mengerjakan massage itu waktu, cuma hanya massage doang. Terus ditanya begitu, wah saya marahnya bukan main. Saya nggak takut sih sama direktur, sama siapapun saya nggak takut. Saya bilang, oh begitu pandangan kamu. Boleh saya kumpulkan orang-orang yang saya pernah tolong dengan apa yang kamu sebut itu alternatif. Betapa banyaknya rumah sakit ini ditolong, tidak pasien itu, kolega pekerja ini masih bisa kerja. Kalau nggak ruginya bukan main banyaknya. Kalau orang sakit ya, itu kerugiannya itu bukan hanya pasiennya sendiri, keluarganya, pasiennya tidak bisa dapat penghasilan, apalagi di Indonesia tidak ada sokongan, sumbangan daripada badan, ada spesial badan namanya. Kalau di Eropa masih dikasih uang. Ketiga, ekonomi, dia nggak bayar pajak, pajaknya kurang. Juga negara kurang. Produktivitas dari perusahaan juga hilang. Apa kamu pikirkan begitu? Saya kumpulin tanda tangannya, mau? Nggak berani, dia diem. Nah di rumah sakit berikutnya, lagi saya sibuk mau buat buku massage, direkturnya nawarin, apa kamu saya mau tulisin? Ya udah, dia tulisin introduction-nya. Itu rumah sakit pertama yang mengakuin alternatif medicine di dalam kedokteran umum. Karena dia tanda tanganin, dia cerita tentang saya bagaimana antara teori timur sama teori barat. Padahal massage itu bukan teori timur aja, barat juga begitu. Guru saya banyak baca buku dari buku Inggris dulunya yang membuat cerita tentang massage. Diam, saya tantang aja semua begitu. Sampai ketua stafnya dari dokter-dokter mengecam teman saya yang kerjakan akupunktur. Kita tantang aja sekalian, jangan takut. Begitu. Nggak gampang, apalagi masukin teori Phaita tentang racun atau apa. Mereka nggak bakal percaya. Contoh aja yang paling gampang ya. Waktu saya pertama kali ke Eropa, saya kelas 6, mesti stasi di rumah sakit. Saya belaga masuk jadi pasien, saya bilang ankle saya sakit gini karena pada kesleo di Gunung Gede. Dia kerjakan pakai alat infrared, ultrasound segala macam. Satu waktu saya datang, dia bilang saya punya tangan saya sakit di pols ini. Saya pegang di ujungnya. Kan ini kan asal ototnya. Saya pegang langsung baik. Terus dia cerita sama temennya, masa saya sakit di pols dipegang di sini? Teman-temannya bilang 1 atau 3 orang. Ya terang aja, sakitnya dipindahkan ke tempat yang dipencet, jadi kamu nggak rasa sakit lagi. Dalam hati saya, ini orang hipokrit ya bukan main. Makanlah kamu, lebok situ nggak ada soal. Orang goblok kayak gitu. Bener. Karena fisioterapi itu sekarang udah bukan menyembuhkan saja. Cuma taruh alat pindah ke kamar lain, alat pindah ke mana bisa ada efeknya. Ini jempol. Sebab mereka lupa asalnya yang membentuk fisioterapi di Belanda sama di Eropa. Namanya ada Gutser, itu orang
orang biasa dokter, tapi tangannya disebut sebagai golden thumb, jempol emas. Permulaan itu begitu. Terus saya tanya teman baik saya, dia kerjakan fisioterapi, dia kerjakan manual. Kenapa sih kamu nggak massage lagi? Saya takut kalau tangan saya jadi artrose. Makanya kalau saya bicara tentang massage, saya bilang, saya sih nggak takut bakal massage jadi reuma. Saya mati juga jempol saya nggak ada gunanya kok. Tapi selama saya masih hidup bisa saya gunakan, saya gitu. Itu bedanya. Iya toh? Orang Amerika juga bilang Montaigu. Dia bilang Montaigu namanya. Orang itu penyembuhan paling baik itu adanya kontak dari dokter ke pasien. Bukannya cuman bagaimana. Makanya ada joke tuh sekarang. Ada pasien wanita umur 75 tahun, dia bilang, waduh, hebat dokter-dokter sekarang katanya. Kenapa? Wah, tahu, cepetnya bukan main. Waktu saya umur 20, diperiksa sama tuh dokter. Ditelanjangin 1 jam diperiksa. Begitu saya umur 40-50, cuman atasnya doang terbuka. 4 jam. Waktu saya 75 nih, minggu datang, saya datang, baru masuk, resep sudah kelar. Ini, next please, next patient. Nah, itu joke-nya begitu sekarang. Karena pasien tuh dianggap nomor. Bagaimana bisa ngobatin? Saya kalau kasih les tuh begitu ke anak-anak semua. Janganlah jadi dokter menganggap pasien itu nomor. Pasien itu subjek. Kita harus hormatin, bukannya objek. Ya, begitulah. Baru dipukul-pukul nih kakinya nih. Testimoni. Sambil nanti sambil kita pukul. Hitam nggak kelihatan. Ya? Iya. Udah lontor. Nah, ini. Iya, betul. Ini benar nggak? Ini. Iya, betul. Udah biru-biru lagi. Oh, habis gini cantik dong saya. Lebih cantik dong. Sembari ngomong kalau ketok-ketok bilang ben kapok kue kata. Kenapa gue? Kasarnya. Kewer kopengnya. Saya tarik kopengnya si diri. Ini wong Surabaya ini. Iya, makanya ngerti tau, ben kapok gue. Misalnya tadi habis makan di sini dia ngantuk, pulang-pulang rajin. Semangat banget saya. Oh, ini ya tadi dia bagi-bagi pergi nih. Lu tadi ngomong Paita kok jadi semangat banget. Ya, saya yang namanya Christine. Dia nggak cerita ya tentang nama saya ya. Ya, Bel. Iya. Ya, saya suka diomongin tuh sama si sama-sama tukang makannya. Senang ya. Makasih ya. Senang. Makasih ya, Bel. Iya, iya. Mukanya berseri-seri. Ya, daripada meringis-ringis menderita gara-gara COVID nggak bisa kemana-mana. Ya, Bapak Ibu yang lain yang ada pertanyaan silakan, mumpung masih ada waktu, sedikit waktu. Minta itu tuh, Dr. Willy, coba bedakan antara Chinese medicine itu sama Barat, apa bedanya? Ini kan sekarang baru lagi saya baca ya, mungkin di grup Paida juga, bahwa di dunia ini hanya 3 yang menjalankan tradisional medicine ya, antara China, India, sama Iran. Nah, mereka nggak bakal dapat tempat, diserang terus sama Barat, karena berarti pabrik farmasinya akan kerugi bagaimana? Betul. Dia hindarin semua. Sama aja sekarang China mau menjadi nomor 1 di dunia. Sampai Biden bilang selama saya jadi presiden tidak akan terjadi. Segala apapun dicegah. Nah ini antek-anteknya nih negara-negara Barat juga kembali mau nyerang lagi China. Dia sampai udah kirim kapal ke China Selatan. Itu gilanya. Ini kejadian udah pernah kejadian pada tahun 1840. Dia lihat China maju, dia tukar opium sama silik sama porselen sama 3 itu. Siapa mana mau, nggak mau diserang. Udah kalah dia mesti bayar 25 juta pound, bayangin dulu. Makanya pada saat kejadian tahun baru, seperti saya punya paman di sana tinggal, dia tuh bukannya pesta di ujung-ujung waktu ada Cultural Revolution. Dia cuma dikasih indoktrinasi cerita, janganlah kembali pada zaman seperti dulu, di mana kita
Dihina seperti apa, sama Jepang pun dihina. Dog and Chinese are not allowed to come in the park. Bayangin, itu indoktrinasi itu membuat si Deng Xiaoping tuh kuatnya bukan main. Dia simpan semua penjagaannya semua di pantai, semua dalam underground. Si Xi Jinping juga teruskan, tapi ya ketahuan kemajuannya dia. Makanya sekarang negara barat ketakutan. Jangan kata traditional medicine, teknologi udah menang. Ada 3 ya, militer, ekonomi, sama teknologi. Itu 3-tiganya udah hampir menang dari Amerika. Jadi berat, apalagi Chinese medicine-nya ditekan sampai di mana, nggak bakal bisa. Tapi sekarang China mulai mengembangkan ini Chinese medicine-nya. Lihat aja nanti bagaimana. China juga nggak bodoh kok, lihai. Nah itu dulu waktu Nixon datang ke China sama Zhou Enlai atau siapa itu diberitahu mengenai, diperlihatkan mengenai anestesi surgery dari bukan Caesar surgery itu yang ditusuk itu di daerah kuping. Iya, kuping itu pentingnya bukan main kok. Bagaimana nerangkannya? Iya, itu ada meridiannya yang saya sayangi tidak ahli akupunktur. Saya bisa akupunktur, tapi belajar dari kawan, jadi tidak ada teorinya. Terus terang aja. Saya pernah gantikan pasien. Tusuk di daerah kuping itu, separuh badan yang ini, yang Baal, nah separuh masih sadar itu. Katanya operasi bisa pakai akupunktur juga di kuping antara lain. Iya. Iya, makanya kalau saya sih begini ya, seperti Mr. Xiao ngomong. Coba dulu baru kasih komentar. Jangan kasih komentar tapi nggak tahu apa-apa dan tidak mau coba. Seperti kawannya kakak saya tuh yang di Sydney apa di mana di Australia tentang timus ya. Sekarang ternyata ada bahannya tuh. Ya, Shelly ada tuh bahannya semua tentang timus. Jadi dia udah kritiknya kayak apa? Menghina. Coba dulu. Kalau si Nike bilang just do it and then you can comment. Begitu. Kalau nggak dicoba bagaimana tahu betul apa enggaknya? Kita kan open nih. Tadi juga saya ngomong open. Cobalah dulu, kumpulkanlah data-data, nanti kita bahas bersama supaya teknik ini tambah kuat, bukannya hilang begitu aja. Saya sampai berani bikin buku masak, semua pengalaman saya masukin di situ. Nggak takut saya. Boleh coba, nggak apa-apa. Saya yakin dengan saya punya ilmu. Jadi saya punya ilmu ada 3. Massage, manual medicine, sama paidain. Coba. Kalau nggak berhasil, mana ada sih teknik yang bisa 100%. Untuk nyeri itu ya, 30%-nya sudah bagus. Saya buat artikel yang di atas 50%. Bukan main bagusnya. Tapi mesti cukup datanya. Datanya mesti cukup. Kalau retrospektif apa yang sudah kita kerjakan mesti ribuan atau ratusan. Kalau prospektif puluhan juga cukup. Begitu. Siapa tahu ada yang buat studi. Buat studi dibuat prospektif yang paling baik. Sebelum dikerjakan dicatat semua data-datanya. Sesudah 2 bulan, 3 bulan dicek bagaimana hasilnya. Apalagi sudah setahun. Baru mereka diam dengan itu. Ngerti enggak? Nah, kalau orang barat tuh maunya begini. Kalau saya cerita di kongres di Inggris, oh ya metode ini saya ada ini katanya. Saya suntik antara persendian C1 sama C2. Dia cuma ngomong apa? Just publish it. Just publish it. Dihina saya begitu. Jangan ngomong aja lo. Don't talk. Just publish it. Saya benar-benar panas saya publish. Diam sekarang. Malah saya yang pertama yang publish soal itu, teknik. 86 pasien. Begitu. Dengan hasil di atas 50%. Jadi memang kadang-kadang orang perlu dihina dulu, baru kita bangun gitu loh. Saya begitu. Hinalah. Saya bisa keluarkan kata-kata lebih parah lagi terhadap orang. Nah itu sifatnya saya begitu. Hinakan, boleh, rendahkan diri. Nanti lihat bagaimana. Tapi dengar dulu reaksi saya pada saat itu loh, bukannya tunggu-tunggu sampai besok-besok. Saat itu saya udah jawab. Gitu. Metodenya Chinese itu ribuan tahun, bukannya ratusan tahun. Cuman kalau Amerika sama Barat kan
nulis terus cerita semua, berani dia tulis, dan bahasa Inggrisnya kebetulan bahasa internasional, jadi lebih gampang. Makanya dihina tuh gampang sekali. Saya sendiri pernah ngajarin orang Singapura, malah saya dihina. Saya tunjukin aja, ini saya berhasil kok ambil PhD. Lah, nggak sangka lah semua. Hinalah, rendahkanlah. Nanti kita lihat bagaimana. Begitu juga dengan traditional medicine. Kalau kita bisa buktikan, jangan takut. Sebetulnya Barat itu sama Timur tadi yang Dr. Willy katakan itu. Perbedaannya itu cuma di situ itu, Pak. Kalau Barat itu dia cuma kenal dari anatomi. Kalau anatominya kelihatan, ya toh. Nah, dia mulai pelajarin yang itu. Nah, tapi kalau Chinese, dia itu kenalnya yin yang. Jadi seperti juga komputer, ada hardware sama software. Yang hardware-nya kelihatan, yaitu kalau badan manusia itu adalah organ dan sistem lainnya, ya. Tapi masih ada satu software yang tidak kelihatan. Invisible. Titik-titik akupunktur itu kelihatan nggak itu kalau dioperasi? Nggak kelihatan kan? Kalau di anatomi kan nggak kelihatan kan? Mengenai akupunktur ya, tentang meridian ini. Orang Perancis buat studi. Kira-kira berapa tahun yang lalu. Dan dia bilang, di tempat-tempat sekitar meridian itu, ternyata jaringan-jaringan tubuh kita mengambil oksigen lebih banyak dari yang lain. Berarti ada aktivitas yang kita tidak ketahuin. Sampai sekarang ya, ke satu. Kedua, mengenai massage. Trigger point. Saya belajar dari guru saya, dia massage pemain-pemain juara badminton Indonesia. Jenderal Nasution dapat pengakuan. Presiden Soeharto, belum orang pejabat yang besar. Saya belajar di situ. Tani Hawk saya pernah pijitin juga. Nah, itu adanya penting kita cari apa? Trigger point. Semua orang mengakuin trigger point itu ada. Nah, dalam Barat tahun 1953 ada yang publikasi. Dia bilang trigger point itu kita akuin ada, sensitif sekali. Kalau kita tekan sakitnya bukan main. Tapi orang tidak tahu bagaimana terbentuknya itu trigger point. Jadi jangan sangka teori dia tuh sudah perfect. Trigger point tuh Barat apa semua sama-sama mengakuin ada trigger point. Mereka nggak tahu juga. Cuman saya tahu dan mereka juga tahu Barat. Trigger point itu ada hubungannya dengan keluhan. Kalau trigger point itu kita hilangkan, keluhannya hilang. Sama aja. Akupunktur point penting. Kalau dia sakitnya bukan main, kalau jarumnya dimasukin, maka dia ada switch, dia naik. Ada twitch, dia cet kayak loncat gitu. Itu bukti bahwa trigger point dari akupunktur itu penyebab daripada keluhan. Ada sesuatu yang kita bisa duga ada blok, namanya ada blok di meridian itu. Makanya mesti dikerjakan akupunktur. Jadi diskusi itu ada semua. Tapi sama-sama tidak tahunya. Kedokteran itu masih dalamnya bukan main. Kita nggak tahu dasarnya di mana. Apalagi langitnya di mana kita nggak tahu. Makanya kita masih dalam taraf belajar. Kehidupan ialah belajar. Semuanya ini. Banyak sekali kita butuhkan kerjasama, bukannya saling menjatuhkan, tapi saling menceritakan semua pengalaman. Jadi kita lebih kuat dan lebih besar kepercayaannya itu. Begitu. Untuk itu harus ada motivasi dan harus ada disiplin. Kalau kita nggak ada disiplin, cuman habis kursus, dengerin, latihan seminggu, terus stop. Banyak begitu. Ya, sayangnya di situ. Ya, ada Bapak Ibu. Ya? Enggak, ini udah nggak ada. Ya, udah liwat ya. Pak Yulianta nih repot terus ya. Enggak, Dok. Ini maksudnya udah nggak ada yang tanya. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin butuh informasi lebih lanjut, nanti bisa tanya di grup WAG Paidalajinnya masing-masing. Atau yang ingin masih berdiskusi dengan Dr. Willy atau Dr. Sally, bisa langsung lewat WA juga mungkin ya. Boleh, mau WA saya juga boleh. Kayak ini. Terus ada lagi yang lain dari Pak Hanafi atau Bu Nancy atau Dr. Sally yang ingin disampaikan? Terima kasihlah bisa berlangsung dengan baik. Sampai nanti kita jumpa lagi di 2 minggu yang akan datang.
Semoga ini ada gunanya, ada manfaatnya. Terima kasih juga buat Yulianta yang telah memberikan kesempatan buat kita menjadi satu di Paita Lajin ini. Gak apa-apa, sama-sama ini buat rame-rame kan. Iya, saya Buat- juga mengucapkan terima kasih untuk Yulianta, Dr. Welly, Pak Hanafi, dan Dr. Sally, sehingga acara ini bisa berlangsung. Terima kasih semuanya. Ya, saya juga ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Pak Yulianta, Dr. Welly, Nancy, Sally, dan teman-teman semua. Semoga kita bisa menjaga kesehatan kita dan mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Kita Dr. foto dulu Sally. ya. Sebelum keluar Semuanya. boleh buka kamera terus kita foto dulu Terima buat kasih. kenangan. Bapak Ibu, kalau boleh sebelum live buka open kamera biar bisa kita foto buat kenang-kenangan ya. Hanafi gelap, Enggak lah. gelap. Kebanyakan matahari ya. Biar kelihatan tuh rambut hitamnya. 81 masih hitam gitu. Bukannya 18. Yuk, Bapak Ibu boleh dibuka kameranya biar bisa di Boy, kameranya dihidupkan. Hendro juga, Budi. ada Bapak Agus, ada Ibu Nini, terus Ibu Johana, Pak Budi S, Kurniati, Pak Tony Setiabudi, Ada Pak Tony. ada Pak Tony Setiabudi. Bentar ya, di saya ada 2 halaman, jadi saya akan ini, saya nggak tahu posisi halaman. dari mana. Sebentar ya, 1, 2. Baru halaman 1. Sebentar, cek dulu mana dia. Halaman berikutnya. Di halaman berikutnya ini banyak yang belum buka juga. Iya banyak benar kok hitam doang. Ya udah. Yan nih, Yan, lo buka Yan. Buka dong biar ketemu di jalan kenal nanti. Iya Yan ini. Ada Pak Tony Setiabudi belum dapet tuh gue. Dikasih Tuhan muka ganteng-ganteng, cakep-cakep, ayo dibuka. Kak tuh kayak Santi yang cerewet. Ya udah, ini udah nggak apa-apa. Sebentar, ini yang depan tadi. Sekali lagi deh. Hoa. Ya, Dr. Sally. Ini ada Tony Setiabudi nih, Dokter Tony. Enggak, Dokter Tony, biar orang lihat. Hampir 100 tuh umurnya. Wow, luar biasa. Oh, di mobil nih Santi. Iya, udah keluar dari rumah Christine. Senang nih bisa ketemu Ko Willy. Lanjut kita di mobil. Dapat info baru banyak. Masa sih? Iya benar. Main lagi dong kemari, kita makan di Mana di Utrecht.